Putri kecil cemberut dengan marah dan memutuskan untuk marah pada ayahnya. Kamu marah pada ayah? Randy segera mengetahui rencananya. Ayah, jangan lakukan itu. Putri kecil cemberut dan menyandarkan kepalanya di dada Randy, seolah dia akan menangis. Oke, ayah tidak akan menggodamu lagi. Randy menundukkan kepalanya dan mencium wajah kecilnya yang merah jambu, dan kemarahan anak kecil itu mereda. Melihat ayah dan putrinya, Putri Bramasta tersenyum lembut dan merasa sangat diberkati. Sore harinya, Randy meneleponnya untuk menceritakan kondisi Dirga dan menyuruhnya untuk tidak khawatir karena dia tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Putri Bramasta percaya pada Randy. Jika dia mengatakan Dirga baik-baik saja, maka Dirga pasti akan kembali dengan baik. Oleh karena itu, ketika Randy kembali, Putri Bramasta tidak menyebutkan apapun tentang Dirga, dan menikmati momen bersama keluarganya. Usai makan malam, Randy meminta dokter untuk memeriksakan kembali kondisi Putri Bramasta dan anaknya. Hanya ketika dia yakin mereka aman, dia bisa beristirahat dengan baik. Meskipun bangsalnya mewah, bagaimanapun juga itu adalah rumah sakit dan dia mempercayai para dokter di sana. Karena kondisi kesehatan Putri Bramasta cukup stabil, Randy membawa mereka pulang. Dalam perjalanan pulang, putri kecil tidur nyenyak di lengan ayahnya. Yah, dia benar-benar hidup seperti babi. Randy memeluk Putri Bramasta dengan satu tangan, dan dia bersandar dengan lembut di pundaknya. Mengangkat kepalanya sedikit, dia berkata, "Randy, maafkan aku." Meskipun dia tidak menyalahkannya karena mencurigainya sebagai pembunuhnya, dia perlu meminta maaf. Dia tidak bisa berpura-pura itu tidak terjadi hanya karena dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Randy mencium keningnya. Putri, yang ingin kudengar bukanlah permintaan maafmu. Putri Bramasta bingung, lalu apa yang ingin kamu dengar? Aku harap kau tidak menyembunyikan apapun di masa depan dan beritahu aku jika terjadi sesuatu. Dia mengacu pada insiden di mana Calvin menciumnya. Meskipun dia tidak menyetujuinya, Randy merasa ingin membunuh seseorang saat memikirkan pria lain menyentuh Putri Bramasta. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Putri Bramasta mengira Randy ingin tahu tentang apa yang dia ketahui tentang kejadian ayahnya. Lupakan saja, dia sebaiknya tidak memaksanya. Dia akan memberi mereka waktu. Dengan lebih banyak waktu, Putri Bramasta akan lebih percaya dan terbuka. Mengenai persiapan pernikahan yang telah dia buat, dia memutuskan untuk tidak memberitahunya dulu. Dia akan mengejutkannya setelah masalah yang dihadapi diselesaikan. Tuan muda, sepertinya hubungan antara Randy dan Putri Bramasta tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Seorang pria berusia 50-an berdiri di belakang Calvin dan melapor kepadanya dengan sopan. Oh, begitu. Calvin berdiri tegak. Dia melihat ke kejauhan dari jendelanya, matanya penuh emosi. Tidak hanya mereka tidak saling bertentangan seperti yang kita harapkan, hubungan mereka tampaknya menjadi lebih baik. Bukankah itu lebih baik? Calvin tersenyum lembut. Bingung, pria paruh baya itu berkata, "Tuan muda, saya tidak begitu mengerti maksud Anda." Calvin melemparkan drive USB kecil ke tangan pria paruh baya itu. "Coba lihat sendiri. Jika tidak ada yang salah dengan itu, kirimkan videonya." Setelah melihat video ini, jika Putri Bramasta masih mempercayai Randy, itu tidak mungkin. Ini adalah hadiah pamungkas yang telah dia siapkan untuk mereka. Calvin masih menatap keluar jendela dan menatap gedung tinggi di seberangnya. Itu adalah kantor pusat Sandiga Group, yang merupakan bangunan komersial tertinggi di seluruh negeri. Saat dia melihatnya, sepertinya bangunan itu mulai berubah menjadi sosok manusia. Lambat laun, di mata pikirannya, dia bisa melihat bayangan Putri Bramasta yang berubah dari gedung itu. "Putri." Dia memanggil namanya,
seolah-olah dia adalah wanita paling berharga di hatinya. Pertama kali dia melihat Putri Bramasta adalah beberapa tahun yang lalu ketika Randy membawanya ke tempat kerja Ivan untuk menjemput gaun untuk makan malam amal kota Jakarta. Di bungalow yang luar biasa itu, Ivan dan Julie tidak hanya ada di sana, dia juga ada di sana. Dia adalah tamu yang datang lebih awal dari Randy dan Putri Bramasta, tapi mereka tidak tahu dia ada di sana. Gaun bernama Butterfly Love itu bukan karya Ivan. Sebaliknya, pemilik sebenarnya dari Butterfly Love adalah dia. Julie menyebutkan bahwa desainer Butterfly Love telah memaksudkannya untuk calon istrinya. Dan ini adalah Calvin. Dia telah menunggu gadis yang ingin dia berikan gaun itu. Pada hari itu, dia akhirnya menunggunya. Tapi dia sudah punya pasangan, dan pria itu lebih baik darinya dalam segala aspek. Ketika mereka kuliah di Amerika Serikat, pria yang beruntung itu selalu dia, dan dia punya banyak gadis yang mengejar Calvin. Bukan karena dia yang paling menarik di antara mereka, tapi karena Randy terlalu dingin. Selain itu, dia selalu memiliki banyak hal untuk dilakukan, sehingga para siswi tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Banyak siswi yang berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan peluang bertemu dengan Randy. Hanya setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, mereka kemudian mendekati Calvin. Mereka mendekati Calvin karena mereka tahu jika mereka lebih dekat dengannya, mereka bisa dekat dengan Randy. Selalu seperti itu. Dia tidak terlalu keberatan karena dia tidak menyukai wanita-wanita itu, jadi dia hanya menganggap mereka sebagai teman yang menguntungkan. Itu berhenti ketika dia melihat Putri Bramasta meskipun dia hanya melihatnya dari jauh. Dia tahu dia telah menemukan pemilik untuk Butterfly Love miliknya. Sejak saat itu, dia tidak bisa lagi melupakan wanita yang memakai Butterfly Love miliknya. Dia secantik bidadari. Dia berusaha keras untuk melupakan, tapi dia gagal lagi dan lagi. Jadi dia memutuskan untuk mengikuti kata hatinya dan pergi untuk apa yang diinginkannya. Meskipun dia wanita Randy, dan meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Randy dalam banyak hal, itu tidak terlalu mengganggunya. Selama dia bekerja keras, dia bisa mendapatkan apa saja yang dia inginkan. Jadi bagaimana jika dia adalah wanita Randy? Bagaimanapun, Randy hanyalah seorang pria. Dia tidak terbuat dari baja dan besi, dia semua adalah darah dan daging. Tembakan atau pisau tajam bisa membunuhnya. Tuan muda, apakah ini nyata? Pria paruh-baya itu melihat video itu dan tidak percaya bahwa tuan mudanya bisa mendapatkan harta yang begitu penting. Lihatlah lebih dekat dan lihat apakah itu nyata. Calvin menjawab tanpa menoleh. Tuan muda, apakah maksud Anda ini bukan Randy yang asli? Pria paruh-baya itu menatap pria di layar komputer berulang kali. Tuan muda, wajah dan suara ini milik siapa lagi selain Randy? Lihatlah beberapa kali lagi. Jika ada yang salah dengan benda ini, semua rencana kita akan sia-sia. Oke, pria paruh-baya itu mengulangi video itu dan menontonnya berulang kali. Setelah menontonnya beberapa kali, dia masih tidak menemukan sesuatu yang salah dengan itu. Tidak, saya yakin orang dalam video itu pasti Randy. Itu bagus. Kepala pelayan yang selalu berada di sisinya ini sangat pandai mengamati orang. Jika dia tidak dapat menemukan masalah dengan video tersebut, maka orang lain pasti tidak akan dapat melakukannya juga. Pria paruh-baya itu bertanya, Tuan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ikuti rencananya. Tetapi, dipahami. Pria paruh-baya itu berbalik dan hendak pergi. Setelah mengambil 2 langkah, dia berbalik dan berkata, Tuan muda, saya akan mengirim lebih banyak orang untuk mengawasi Anda. Calvin berkata dengan acuh tak acuh, di kota Jakarta,
Orang yang paling berkuasa di militer adalah Agam Dirgantara, sedangkan di industri bisnis, Randy. Siapa yang memiliki kemampuan untuk bertarung dengan mereka? Pria paruh baya itu berkata dengan cemas, "Tuan muda." Calvin melambaikan tangannya untuk menghentikannya berbicara. "Tidak peduli berapa banyak pria yang kamu kirim ke arahku, tidak ada bedanya denganku menghadapi mereka sendirian. Jika mereka ingin menangkap kita, apakah menurutmu kita bisa melarikan diri? Bahkan jika dia membawa lebih banyak orang, Randy masih bisa menangkapnya jika dia mau. Lebih banyak pria mengikutinya, hanya berarti lebih banyak pria yang dikorbankan demi dia." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.